Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukita Kristina dari kelas TI 5E dengan nomor induk mahasiswa 212020546. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada matkul pemrograman jaringan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama, OSI layer model, dan yang kedua ada media transmisi jaringan. Nah, mari kita simak video berikut ini. 7 OSI layer pada jaringan komputer. Dalam sebuah jaringan komputer, kita akan mengenal salah satu model yang dikenal dengan istilah OSI layer model. Nah, pada OSI layer model ini terbagi menjadi 7 lapisan penomoran, lapisan yang perlu dipertahankan. Penomoran lapisan ini tidak dimulai dari atas, melainkan dari bawah. Berarti layer 1 merupakan layer yang berada di bawah. Nah, OSI layer ini sendiri terbagi menjadi 7 bagian atau 7 layer, yaitu 1 physical layer, 2 data link layer, 3 network layer, 4 transport layer, 5 session layer, 6 presentation layer, dan 7 application layer. Nah, ketika sebuah perangkat dalam jaringan komputer mengirimkan data ke perangkat jaringan lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer 7 menuju ke layer 1. Kemudian baru ditransmisikan ke perangkat lain. Nah, di sini kita akan coba perhatikan apa sih yang terjadi pada data saat mengalir mulai dari layer 7 sampai ke layer 1. Nah, dari layer 7 sampai layer 5 sebenarnya tidak terjadi pemrosesan yang cukup signifikan terkait konteks transmisi data karena format data masih sama, yaitu masih berupa data. Pemrosesan data yang cukup signifikan mulai terjadi pada layer 4. Yang terjadi pada layer 4 yaitu data yang berukuran besar akan dipotong kecil-kecil ke dalam ukuran yang lebih kecil atau konteks, dan setiap potongannya akan diberi nomor urut atau siklus number. Nah, setelah diberi siklus number, setiap potongannya dikenal sebagai segmen. Nah, kenapa sih data harus dipotong ke dalam ukuran yang lebih kecil? Kenapa tidak dibiarkan saja sesuai dengan ukurannya? Alasannya yaitu 1. Karena ketersediaan bandwidth dan kerusakan data pada saat transmisi data. Ketika terjadi kerusakan pada data, maka tempat tujuan tidak bisa membaca tempat tersebut dan tempat tujuan akan meminta request ulang. Maka pengirim akan mengirim data yang berukuran besar, dan itu akan memerlukan waktu yang banyak dan tidak efisien. Nah, kenapa sih data harus diberi nomor urut atau siklus number? Jawabannya itu sebenarnya sih simple, karena ketika datanya atau segmen sampai ke tempat tujuan, maka tempat tujuan akan bingung bagaimana menyusun ulang datanya. Peranan dari siklus number ini sendiri adalah agar tempat tujuan dapat merangkai kembali setiap segmennya untuk membentuk data menjadi utuh kembali. Nah, kemudian segmen pada layer transport akan diturunkan ke layer network, dan pada layer network ini sendiri segmen akan dilengkapi dengan informasi tambahan pada layer network, yaitu IP address, baik alamat IP pengirim maupun alamat IP tujuan. Ketika segmen sudah diberi informasi tambahan berupa alamat IP pengirim dan alamat IP tujuan, maka namanya bukan lagi menjadi segmen, melainkan akan berganti menjadi paket. Nah, paket ini diturunkan ke layer 2, yaitu data link layer. Paket ini akan dilengkapi dengan informasi tambahan pada layer data link berupa MAC address atau alamat fisik. Nah, dan kemudian namanya akan berganti menjadi frames. Lalu, frames akan diturunkan ke layer 1, yaitu physical layer atau layer fisik, untuk diubah menjadi bentuk bits atau dalam format 0 dan 1. Kenapa sih harus diubah menjadi bits? Karena bentuk bits adalah bentuk yang paling memungkinkan bagi perangkat komputer untuk mentransmisikan data kita ke media fisik. Nah, berikutnya merupakan ilustrasi tambahan bahwa data itu dikirim dari titik sumber ke titik tujuan, dan data akan dialirkan mulai dari layer paling atas dari titik sumber, yaitu application layer, yang kemudian akan diturunkan sampai ke titik bawah, yaitu physical layer. Setelah sampai pada physical layer, data akan berubah menjadi bits, dan bits ini yang kemudian akan ditransmisikan ke media jaringan. Di sisi penerima atau destination, data akan diterima berupa bits pada physical layer.
Lalu bits tersebut akan diubah bentuknya menjadi data link layer. Nah, pada layer ini akan dilakukan pengecekan. Apabila data sudah valid atau benar, maka data akan diteruskan naik ke layer 3, yaitu network layer. Pada layer ini, data akan dicek apakah benar alamat IP tujuannya benar alamat IP komputer ini. Jika tidak, maka data akan di-drop atau dibuang, dan jika benar, data akan diterima. Setelah benar, maka data akan dinaikkan ke layer atas, yaitu layer 4, transport layer, yaitu data akan diurutkan lagi sesuai dengan siklus numbernya dan akan disusun. Jika sudah tersusun kembali, maka data akan diteruskan ke layer-layer yang berada di atasnya. Ada ilustrasi tambahan lain yang lebih lengkap atau lebih jelas, yaitu dimulai dari layer 7, application layer, sampai ke layer 5, session layer. Format data masih sama, yaitu berupa data. Nah, pada layer keempat inilah data berubah menjadi potongan-potongan data atau yang sering kita sebut dengan segmen. Lalu kemudian pada layer 3 atau network segmen akan diberi tambahan informasi atau network header, yaitu berupa IP address atau alamat IP dengan informasi dari alamat IP pengirim dan IP tujuan. Lalu kemudian akan diteruskan ke data link layer. Nah, data link layer ini terdiri ada frame header, dan frame trailer. Pada data link layer ini akan dilengkapi dengan informasi tambahan, yaitu berupa MAC address atau alamat fisik. Nah, lalu kemudian akan diturunkan lagi ke physical layer atau layer fisik, yaitu untuk dirubah formatnya menjadi bentuk bits yang kemudian akan ditransmisikan ke komputer tujuan. Oke, itu penjelasan dari OSI layer. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang media transmisi jaringan. Media transmisi jaringan. Media transmisi merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Jenis-jenis pada media transmisi ada dua, yaitu menggunakan kabel dan tanpa kabel atau wireless. Kabel jaringan merupakan sebuah perangkat keras komputer yang mana berbentuk seperti kabel serta dirancang khusus untuk memenuhi sebagai penghubung dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya. Sedangkan yang tanpa kabel atau wireless merupakan telekomunikasi nirkabel, yaitu transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh pengantar listrik. Kabel jaringan memiliki beberapa tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, topologi jaringan, ukuran jaringan, kondisi, dan protokol. Kabel jaringan ini sendiri ada 3, yaitu kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Pada kabel twisted pair ada 3 jenis, yaitu ada kabel UTP, kabel FTP, dan kabel UTP atau unshielded twisted pair adalah kabel yang khusus untuk transmisi data. UTP terdiri dari 4 pasang, yaitu biru, oranye, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer atau Untuk kabel FTP atau foil twisted pair adalah jenis kabel yang tak berbeda jauh dengan unshielded twisted pair atau UTP. Jenis kabel ini juga terdiri dari 4 pasang pair atau kabel tembaga yang mana tiap pairnya dipilin atau twisted saling berlilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral. Kabel STP atau shielded twister pair secara sederhana adalah sebuah kabel twister pair yang terbuat dari tembaga dengan adanya 2 pembuluh. Pada kabel twister pair memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada kabel UTP, aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan akan proteksi dari kumpulan spiralnya, lalu sangat lemah dan rentan serta sensitif terhadap voltase tinggi dan medan magnet. Kabel ini banyak digunakan pada kabel jaringan telepon dan LAN kecil. Sedangkan kabel FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP, memiliki lapisan pelindung semacam foil, dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan. Kabel STP memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya,
Pembedanya hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair-nya. Memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal gangguan noise dan magnetik. Kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan salah satu jenis kabel yang klasik dan hampir sudah tidak digunakan lagi pada sebuah sistem jaringan komputer. Merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh konduktor dan kemudian pada bagian luar dari kabel ini dilindungi menggunakan bahan PVC. Prinsip kerja dari kabel koaksial ini sendiri yaitu menghantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan yang diinginkan dengan menggunakan konektor BNC. Lalu ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini memiliki bahan material tembaga untuk media sebagai penghantarnya. Lalu bahan dasar dari kabel fiber optik ini berbahan dasar dari serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Proses kerja dari kabel fiber optik ini yaitu sinyal dikirim melalui fiber optik merupakan cahaya yang berasal dari sumber tujuan. Transmisi menggunakan fiber optik lebih cepat dibandingkan dengan jenis kabel lain. Sering terjadi noise saat kabel tertekuk. Kegunaan dari kabel fiber optik ini sendiri sebagai penggunaan pada jaringan backbone pada suatu perusahaan besar sebagai jaringan internet di rumah. Lalu ada nirkabel atau wireless. Mekanisme telekomunikasi nirkabel memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan lokasi yang tidak mungkin atau relatif sulit untuk dihubungkan dengan kabel. Misalnya dalam bentuk pemancar atau penerima radio, pengendali jarak jauh, jaringan komuter nirkabel. Umumnya, telekomunikasi nirkabel menggunakan sarana gelombang elektromagnetik, misalnya laser, cahaya, frekuensi radio atau RF, atau gelombang suara untuk mentransfer informasi tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel yaitu berbagai jenis tanpa izin 2,4 GHz perangkat WiFi digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak. Mungkin penggunaan paling umum adalah untuk menghubungkan pengguna laptop yang melakukan perjalanan dari lokasi ke lokasi. Penggunaan lain yang umum adalah untuk jaringan mobile yang terhubung melalui satelit. Sebuah metode transmisi nirkabel adalah pilihan yang logis untuk jaringan segmen LAN yang sering harus mengubah lokasi. Situasi berikut membenarkan penggunaan teknologi nirkabel untuk rentang jarak di luar kemampuan kabel yang khas, untuk menyediakan link komunikasi cadangan jika terjadi kegagalan jaringan normal, untuk menghubungkan workstation portable atau sementara. Untuk mengatasi situasi di mana kabel normal adalah sulit atau finansial tidak praktis, atau untuk jarak jauh menghubungkan pengguna ponsel atau jaringan. Lalu yang terakhir adalah satelit. Satelit merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.